Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Sanulatipa dari semester 3A akan mereview jurnal ke-7 yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan asisten dosen Bapak Dr. Emrendi Aridayandi SHMH. Tindak pidana penipuan berbasis e-commerce pada prinsipnya sama dengan penipuan dengan cara konvensional. Hanya saja yang menjadi perbedaan terletak pada alat bukti atau sarana perbuatannya, yakni menggunakan sistem elektronik seperti komputer, internet, dan perangkat telekomunikasi. Oleh karenanya, penegakan hukum mengenai tindak pidana penipuan ini seyogianya masih dapat diakomodir oleh KUHP melalui pasal 378 dan untuk memperkuat dasar hukum maka dapat diakomodir juga melalui pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagai undang-undang yang bersifat khusus atau lex specialis derogats, lex general, undang-undang ITE paling tidak dapat menjadi pedoman dan landasan hukum bagi anggota masyarakat dalam beraktivitas di dunia cyber. Selain itu, Undang-Undang ITE juga memiliki kaitan terhadap beberapa pasal-pasal yang diatur dalam KUHP yang bertujuan untuk mempermudah dalam penyelesaian suatu perkara. Mengingat tantangan dan tuntutan terhadap perkembangan komunikasi global, undang-undang diharapkan sebagai ius constituendum, yaitu peraturan perundang-undangan yang akomodatif terhadap perkembangan serta antisipatif terhadap permasalahan termasuk dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi yang berdampak luas bagi masyarakat. Selanjutnya, terkait dengan hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana berbasis e-commerce, masih sesuai 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu yang pertama, faktor hukum itu sendiri, di mana masih adanya aturan yang belum menjelaskan secara spesifik terhadap tindak pidana penipuan berbasis e-commerce. Yang kedua, faktor penegak hukum, di mana masih ada aparat penegak hukum yang belum memahami terhadap aturan yang ada sehingga dalam implementasinya masih menjadi multitafsir. Yang ketiga, faktor sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum yang dapat membantu mengungkap tindak pidana tersebut. Yang keempat, faktor masyarakat, di mana masih minimnya kesadaran masyarakat untuk memberikan keterangan atau laporan terhadap permasalahan yang dihadapi, serta keengganan masyarakat untuk berproses dalam peradilan. Yang kelima, faktor kebudayaan, di mana semakin tinggi budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat, dan pelaksanaannya. Sekian review pertemuan ke-7 mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.